Shalom anak-anak semua. Poni dan juga semua Bapak Ibu Guru berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan, kita semua hampir tiba di penghujung semester ganjil di tahun ajaran ini. Dan sudah satu semester juga kita tidak bertemu ya. Pasti kalian semua makin tinggi, makin cantik, dan juga makin ganteng-ganteng ya. Nah, pada kesempatan ini, Poni akan menjelaskan tentang kegiatan pasca PAS Ganjil. Ini adalah rangkaian kegiatan Natal kita di tahun ini. Untuk kalian yang di kelas 12, bisa jadi ini adalah Natal terakhir ya di SMA Lentera. Dan untuk yang kelas 11, tentu Natal tahun ini berbeda nih dari tahun sebelumnya. Dan untuk yang kelas 10, ini akan menjadi Natal pertama kalian di SMA Lentera. Nah, tema Natal tahun ini adalah Desiring Emmanuel in My Family. Dan ayat yang mendasarinya adalah dari Matius 1 ayat 23 yang berbunyi, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Poni dan juga semua Bapak Ibu Guru berharap dari seluruh rangkaian kegiatan Natal yang akan kita jalani bersama-sama, kita semua dapat terus merindukan Immanuel, yaitu Kristus, Sang Bayi Natal itu bisa hadir di hati kita, hadir di keluarga kita, baik itu yang di rumah, yang di sekolah, yang di gereja, atau komunitas lain dimanapun kita berada. Dan biarlah di tengah-tengah kesulitan, juga pergumulan yang Tuhan izinkan setiap kita alami, kita tetap dapat merasakan damai yang sejati. Nah, Kristus lahir di hati kita dan di keluarga kita. Momen Natal tahun ini, biarlah kita semua boleh terus merindukan hanya kehadirannya. Dalam rangkaian kegiatan ini, Poni juga mendorong setiap kalian untuk dapat melakukannya bersama-sama dengan orang tua dan keluarga kalian di rumah. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan jadwal kegiatannya. Oke, berikut Ibu Poni akan menjelaskan jadwal kegiatannya ya. Silakan diperhatikan jadwalnya. Oke. Berikut adalah jadwalnya ya. Itu bisa kelihatan dengan jelas. Oke, kita akan memulai kegiatan ini dari hari Senin tanggal 7 ya, sampai nanti tanggal 15 Desember. Gitu. Ibu Poni akan menjelaskan kegiatan per harinya. Jadi di hari Senin tanggal 7 kita akan mulai dari jam 8 sampai setengah 9. Kalian akan berdevosi seperti biasa ya, mendengarkan rekaman devosi, kemudian mengirimkan hasil refleksi devosi tersebut ke grup WA kelas kalian masing-masing ya. Karena sudah dimulai dari jam 8, Bu Foni berharap anak-anak semua sudah ready pada jam tersebut untuk melakukan devosi. Gitu. Setelah itu, dari jam setengah 9 sampai jam setengah 10, kalian akan membuat kartu Natal untuk orang tua. Ya, jadi silakan mulai dipikirkan nih dari hari ini, mau bentuknya seperti apa saja yang perlu dipersiapkan, begitu ya. Kamu punya 1 jam di situ untuk membuat kartu tersebut. Kartu ini bisa secara digital, misalnya kalau kamu merasa lebih mudah menggunakan itu atau kamu bisa lebih mengeksplor dengan itu, atau kalau misalnya kamu juga mau buatnya ya pakai kertas, karton, kamu tulis sendiri, itu juga boleh gitu ya, selama 1 jam. Lalu dari jam setengah 10 sampai jam 10 silakan, itu waktu istirahat kalian ya, boleh kalian beristirahat di situ. Lalu jam 10 sampai jam 11.45 di situ ada waktu untuk self study. Nah, self study ini apa? Self study ini waktu yang diberikan kepada anak-anak semua yang mungkin masih perlu menyelesaikan tanggung jawab kalian.
mungkin masih ada tugas yang menunggak ya, yang perlu kalian segera bereskan. Nah, di waktu inilah kalian akan menggunakannya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bu Foni, terus kalau saya tidak punya tunggakan lagi, saya buat apa? Nah, untuk kalian yang sudah menyelesaikan tanggung jawab kalian, ya ini adalah waktu kosong, silahkan kalian boleh mungkin mau membaca buku, mungkin mau bermain musik, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya bermanfaat ya. Atau mungkin kamu mau melanjutkan membuat kartu juga bisa waktu ini. Lalu nanti di 11.45 sampai 12 kalian akan closing bersama dengan wali kelas ya. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu wali kelas sampaikan di momen itulah. Itu di hari Senin. Kemudian di hari Selasa, kalau kalian perhatikan sebenarnya sama ya kegiatannya seperti di hari Senin, sama jam 8 akan mulai devosi, lalu mengirimkan refleksi, jam 8:30 akan mulai lagi membuat kartu jika misalnya kemarin belum selesai. Namun, bedanya adalah kalau di hari Selasa kalian sudah mengumpulkannya ya, mengumpulkannya di GCR supaya Bapak Ibu wali kelas bisa memastikan nih, oh anak-anaknya sudah menyelesaikan membuat kartu Natal tersebut untuk orang tua ya. Jadi di hari itu sudah selesai ya dan dikumpulkan gitu. Lalu 9:30-nya kalian akan istirahat, jam 10-nya kembali masih ada waktu untuk self study, dan 11.45-nya kalian akan closing gitu. Itu untuk Senin dan Selasa. Kemudian kita pindah ke hari Rabu. Hari Rabu jam 8 sama seperti 2 hari sebelumnya akan mulai devosi dan juga mengirimkan refleksi. Lalu dari jam 8:30 sampai 9:30 ada persiapan lomba. Nah, jadi nanti kita punya beberapa perlombaan nih. Untuk detail lombanya setelah ini akan Ibu Foni jelaskan. Jadi ada 1 jam untuk persiapan lomba, lalu 9:30 sampai jam 10 kalian akan istirahat, lalu jam 10 sampai 11.45 melanjutkan lagi ya untuk persiapan lomba tersebut, lalu 11.45 akan closing. Itu di hari Rabu. Lalu di hari Kamis ada yang berbeda di sini ya. Jam 8 kamu akan devosi seperti biasanya dan melakukan refleksi. Jam 8:30-nya nih kita punya seminar ya, seminar tentang time management. Mungkin banyak di antara kalian nih, ya kan, yang kesulitan mengatur waktu. Gimana sih supaya tugas saya tidak numpuk-numpuk terus ya? Atau hal-hal lain yang kan sebenarnya kamu punya waktu yang lumayan nih selama BDR ya, waktu belajarnya tidak panjang, lalu kamu hanya di rumah saja, tidak perlu waktu untuk datang dan pulang dan pergi ke sekolah dan ke rumah gitu ya. Banyak sekali waktu kosongmu sebenarnya, dan mungkin dengan begitu kamu kesulitan nih ngatur. Nah, Ibu berharap dari seminar ini kamu punya insight-insight baru nih untuk bagaimana bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan bijaksana supaya tidak terbuang sia-sia. Itu dari jam 8:30 sampai jam 10. Nah, seminar ini akan kalian ikuti lewat YouTube ya, YouTube sekolah seperti biasa kalau kamu chapel gitu ya. Seperti itu. Kemudian di jam 10 sampai 10:30 kalian akan break. Lalu dari jam 10:30 sampai 11.45 kalian akan melanjutkan persiapan lomba. Lalu 11.45 kalian akan closing bersama dengan wali kelas. Lalu di hari Jumat ada hal yang berbeda lagi nih ya. Di jam 8 sampai jam 9 seperti biasa kita ada chapel ya. Jadi jam 8 sampai jam 9 kalian akan chapel, lalu mengirimkan refleksi ke grup kelas seperti biasa. Kemudian di jam 9 sampai jam 11 kita ada kelas inspirasi ya. Kalau kalian masih ingat tahun lalu juga kita ada kegiatan ini, dan tahun ini puji Tuhan masih tetap bisa kita lakukan walaupun dengan beberapa hal teknis yang berbeda ya. Kita akan mengikuti kelas ini. Untuk detail penjelasan tentang kelas inspirasi nanti akan Ibu Foni jelaskan di berikutnya. Kemudian dari jam 11 sampai 11.45 akan ada persiapan lomba lagi. Lalu 11.45 sampai 12 kalian akan closing bersama dengan WK. Kemudian hari Sabtu kita ada kegiatan aksi Natal, namun ini hanya diikuti oleh beberapa perwakilan guru ya, karena kita tahu keadaan kita sekarang tidak mungkin kalian yang akan langsung ke
lapangan dan melakukan kegiatan ini. Namun kalian bisa mengikuti nanti hasil dokumentasi dari kegiatan ini di Instagram OSIS ya. Kemudian di hari Senin kita ada seminar lagi nih ya. Kalau tadi seminar tentang bagaimana kamu bisa dengan bijaksana mengatur waktu yang sudah Tuhan beri. Sementara di hari Senin jam 8:30 sampai jam 10 kita ada seminar mengenai manajemen emosi ya. Mungkin banyak sekali anak-anak yang juga merasa tertekan begitu ya, karena cuma di rumah, belajarnya cuma melihat layar, tidak bisa langsung ketemu bapak ibu guru, ketemu teman-teman, biasanya masih bisa ketemu teman, bercanda dan sebagainya. Mungkin ada banyak gejolak ya. Nah, Bu Foni berharap dari seminar ini kamu juga punya insight-insight yang baru nih, bagaimana memanajemen emosi kita gitu ya di tengah-tengah BDR ini. Nah, kalau di hari sebelumnya seminarnya itu via YouTube seperti Kamu Chapel ya, tidak langsung begitu. Tapi kalau yang kali ini seminarnya akan secara langsung, tapi sama juga kalian akan mengikutinya via YouTube sekolah. Kalian juga bisa memberikan pertanyaan nanti ya di sesi yang akan diberikan. Lalu dari jam 10 sampai setengah 11 kalian akan istirahat. Lalu setengah 11 sampai 11:45 akan masih ada persiapan lomba. Lalu 11:45 kalian akan closing bersama dengan Bapak Ibu Wali kelas. Kemudian di hari Selasa jam 8 pagi kalian akan berdevosi terlebih dahulu, lalu melakukan refleksi. Kemudian dari jam 8:30 ya kalian bisa langsung masuk ke YouTube sekolah kita. Untuk apa? Untuk kita sama-sama nih mengikuti perlombaan. Kan tadi sebelumnya tuh udah persiapan-persiapan ya. Nah di hari Selasa inilah nih perlombaannya akan dilakukan. Jadi bisa kita ikuti bersama-sama dari tempat kita masing-masing melalui YouTube sekolah kita. Ya nanti kita juga ada quiz ya, ada CCA di situ ya, cerdas cermat Alkitab berkaitan dengan Natal tentunya. Jadi boleh nih mulai pelajari gitu ya. Kemudian di 11:15 kita ada pengumuman hasil perlombaan. Lalu di 11:30 sampai 12 kita akan closing bersama dengan wali kelas. Kemudian di hari Rabu tanggal 16 hari terakhir ya. Ini adalah puncaknya begitu ya, di jam 8 sampai jam 10 kita akan beribadah bersama-sama ya. Kita akan bersyukur untuk Natal ya, untuk kelahiran Tuhan Yesus secara bersama-sama melalui YouTube ya. Ini live streaming. Nah, disinilah Ibu berharap kalian bisa nih ikut ibadah bersama-sama dengan anggota keluarga. Kalau misalnya memang orang tuamu tidak bisa karena mungkin sedang bekerja, mungkin kalau ada adik, kakak atau siapa di situ kalian boleh ajak untuk sama-sama mengikuti ibadah Natal. Dan dari jam 10 sampai jam 12 kalian akan bersama-sama dengan wali kelas dan teman-temanmu untuk mengikuti virtual class fellowship ya. Sama-sama bersyukur nih untuk satu semester yang boleh berlalu. Mungkin juga nanti di situ kalian akan saling mengevaluasi supaya semester berikutnya bisa lebih baik ya. Itu mengenai jadwal. Lalu beberapa hal yang mungkin akan Ibu tekankan. Oke. Ya, tema Natal seperti yang tadi Ibu Funi sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua, tadi kan kalian akan berdevosi tuh ya dari tanggal 7 sampai 10, lalu 14 sampai 15 ya. Nah, karena kita punya temanya, kita mau sama-sama merindukan Immanuel itu di dalam keluarga kita, maka di dalam minggu itu kalian akan memilih ya sebanyak 3 hari kalian akan berdevosi bersama-sama dengan keluarga kalian. Kalau saran dari Ibu sih mungkin kalian bisa melakukannya di malam hari, sehingga di malam hari pasti semua sudah kumpul ya, mama papa mungkin tidak sudah pulang kantor, jadi bisa ada sama-sama dengan kalian. Dan kalian akan memimpin devosi di situ bersama-sama dengan keluarga. Bahannya nanti akan dikirimkan juga, sehingga kamu sudah dengarkan di pagi hari, kamu sudah refleksikan juga, lalu kamu akan mempelajarinya lagi untuk bisa kamu siapkan dan kamu berbagi dengan keluarga di rumah. Ya.
Kemudian poin yang ketiga, kalian semua akan selalu menggunakan seragam Mentera dengan lengkap ya, seperti kita belajar seperti biasa selama kegiatan pasca PHS ini berlangsung ya. Dan kehadiran kalian di setiap sesi itu diperhitungkan ya anak ya, karena merupakan salah satu syarat dari kelulusan. Lalu setiap kalian wajib tentu yang pertama tadi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kenapa wajib? Karena yang pertama kita sama-sama semua mau nih ya, mau belajar untuk terus merindukan Kristus begitu ya di dalam momen Natal ini. Yang kedua ya karena itu tadi ya, ini adalah salah satu syarat kelulusan. Kemudian kamu juga wajib menyelesaikan ucapan kartu Natal kepada orang tua yang tadi berdasarkan jadwal yang sudah beri. Kemudian kamu juga wajib memilih kelas inspirasi, nanti penjelasannya ada di bawah, dan juga menyiapkan buku dan alat tulis pada sesi-sesi tertentu. Misalnya ada seminar, ada kelas inspirasi, ada chapel di situ ya. Kemudian untuk tanggal 16 ya, di acara puncaknya kita akan beribadah bersama-sama dan juga kita akan ada fellowship dengan kelas kita masing-masing. Untuk tanggal 16 itu kostum kalian tidak menggunakan seragam ya, tapi menggunakan pakaian yang bebas, sopan, dan rapi ya. Selayaknya kamu kalau pergi ke gereja bagaimana yang rapi, yang sopan, seperti itu. Oke, kira-kira begitu penjelasan untuk jadwal. Oke, selanjutnya Ibu Foni akan menjelaskan hal-hal detail mengenai perlombaan ya. Boleh diperhatikan bersama-sama. Oke, berikut adalah beberapa perlombaan dalam rangkaian kegiatan Natal kita ya. Nah, perlombaan kita ini dibagi menjadi 2 kategori ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pesertanya. Yaitu yang pertama, perlombaan ini diikuti oleh seluruh siswa. Berarti siapapun kamu begitu ya, kamu akan mengikuti ini ya. Wajib untuk seluruh siswa. Yaitu apa? Untuk yang seluruh siswa ini ada 2 perlombaan. Yang pertama ada desain logo tema Natal ya. Jadi kalian akan mendesain sebuah logo dari tema Natal kita, yaitu Desiring Emmanuel in My Family ya. Silakan kalian buat. Bisa berbentuk digital ya, bisa juga manual. Mungkin kamu merasa ibu saya tidak bisa gunakan yang digital. Oke, silakan kamu gambar secara manual di kertas baru diwarnai. Silakan, itu juga boleh begitu ya. Untuk detail penilaiannya nanti seperti apa, rubriknya terlampir di bagian bawah. Nanti kamu bisa perhatikan sendiri. Nanti ibu akan mengupload file ini di GCR. Jadi kalian bisa perhatikan kembali gitu ya. Lalu untuk due date-nya, kalian akan mengumpulkan ini pada hari Senin ya. Hari Senin tanggal 14 Desember jam 12. Kumpulkannya di mana? Kumpulkannya di GCR. Seperti itu ya. Jadi yang wajib oleh seluruh kalian ikuti perlombaannya itu yang pertama, desain logo tema Natal gitu. Dan yang kedua, yaitu kartu Natal ya. Kalian akan membuat sebuah kartu Natal. Nah, kalau kartu Natal ini diharapkan berbentuknya tuh digital ya. Jadi tidak bisa yang manual nih. Nah, kamu bisa menggunakan banyak aplikasi. Di sini Ibu coba berikan beberapa yang Ibu tahu begitu ya. Ibu yakin kalian pasti lebih ngerti nih ya, lebih jago. Jadi bisa menggunakan beberapa aplikasi yang Ibu sudah tulis di sini. Ya, rubriknya juga terlampir apa-apa saja yang harus ada di dalam kartu tersebut. Nah, untuk 50 kartu Natal terbaik akan kita bagikan pada aksi Natal yang akan dilakukan pada hari Sabtu nanti, ya. Nah, karena kegiatan aksi Natalnya itu tanggal 12, maka due date pengumpulan kartu Natal ini adalah di hari Jumat tanggal 11 jam 12 siang. Kumpulkannya di GCR. Ya, rubriknya nanti kalian bisa cek di bawah. Kalau untuk desain logo tema Natal, nanti akan dipilih satu paling terbaik dari setiap grade ya. Nanti akan ada terbaik dari kelas 10, terbaik dari kelas 11, terbaik dari kelas 12 gitu ya. Nanti dari yang terbaik-terbaik ini kita akan pilih lagi satu. Ya, pilih lagi satu. Begitupun juga nanti dengan adik-adik kalian yang akan ada di SMP sama. Lalu yang terbaik dari SMP akan kita nilai lagi nih dengan yang terbaik SMA. Mana yang terbaik setelah dinilai berdasarkan rubrik yang sama,
logo itulah yang akan kita pakai, kita tampilkan di dalam ibadah Natal kita di tanggal 14 nanti, gitu ya. Jadi untuk desain logo tema Natal, apresiasi yang akan diberikan adalah akan dipilih satu terbaik per grade-nya, begitu. Dan juga nanti ada yang paling terbaik lagi untuk bisa ditampilkan pada saat ibadah Natal nanti. Sementara kalau kartu Natal, kita akan memilih 50 kartu Natal terbaik, gitu ya. Tapi untuk apresiasinya, selain yang itu tadi, ada juga yang terbaik dari satu terbaik dari kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Itu yang akan diikuti oleh seluruh kalian, gitu ya. Nah, kalau perlombaan kategori yang berikutnya yaitu perwakilan kelas. Jadi tidak semua kamu, begitu ya. Kamu boleh nanti berdiskusi nih ya bersama-sama dengan wali kelasmu untuk memilih nih siapa yang bisa mewakili kelas kamu untuk 2 perlombaan ini. Yaitu apa? Yang pertama, solo kidung Natal ya. Pasti ada nih ya di dalam kelas kalian masing-masing yang suaranya itu merdu sekali ya. Kalian boleh sepakat nanti memilih satu teman untuk mewakili kelas kalian untuk mengikuti lomba solo kidung Natal ini. Nah, teman kalian itu nanti akan menyanyikan 2 buah lagu. Yang pertama adalah lagu wajib dan yang kedua adalah lagu pilihan. Lagu wajibnya sesuai dengan tema kita ya, Desiring Emmanuel, maka lagu wajibnya adalah O Come, O Come Emmanuel. Jadi bisa dicari, kalian juga udah tahu lagunya. Sementara lagu pilihannya yang ada di bawah sini ya, ada 10 ya, boleh dipilih. Nah, untuk solo kidung Natal ini akan dikumpulkan berupa video, begitu. Kalau tadi kalian ingat di jadwal yang tadi sudah jelaskan, kita akan mengikutinya bersama-sama ya. Nah, kita akan menonton nih hasil rekaman video dari teman-teman kita nih yang mewakili kelas kita masing-masing. Jadi, teman kalian ini akan menyanyikan 2 lagu tersebut, kemudian direkam, dan rekaman itu akan dikumpulkan kapan? Pada hari Senin ya, tanggal 14, paling maksimal jam 1 siang ya, jam 1 siang gitu. Rubriknya terlampir di bawah, bisa diperhatikan gimana. Itu yang pertama. Sementara yang kedua yaitu baca puisi Natal ya. Tadi yang pertama ada solo kidung Natal, yang kedua baca puisi Natal. Ibu Foni juga yakin pasti ada banyak teman-teman kalian yang punya talenta gitu ya di dalam membaca sebuah puisi. Jadi silakan nanti diskusikan bersama dengan wali kelas, memilih satu teman sebagai perwakilan kelas kalian untuk membacakan puisi Natal. Nah, pilihan puisinya ada 2. Ini dua-duanya merupakan karya dari guru SLH ya. Nanti ada di bawah. Yang pertama itu ada judulnya Immanuel dalam Keluarga, itu diciptakan oleh Ibu Ria Here. Kemudian yang kedua itu adalah Anugerahmu Menghanguskan Kesahku. Nah, itu diciptakan oleh Ibu Anaci. Dan nanti kalian boleh perhatikan ada lampirannya juga di bawah puisinya seperti apa. Sama seperti solo kidung Natal tadi, baca puisi ini juga direkam. Jadi yang dikumpulkan adalah berupa video yang akan nanti kita sama-sama ikuti ya, kita tonton bersama-sama begitu. Puisi dan rubrik penilaiannya ada di bawah, nanti bisa diperhatikan. Pengumpulannya juga sama di hari Senin tanggal 14 jam 1 siang. Seperti itu. Ya. Coba tunjukkan. Ya, kalau ini adalah rubrik penilaian desain logo tema Natal untuk setiap kamu ya. Ini boleh dibaca, filenya akan Ibu kirimkan. Kemudian ini rubrik penilaian kartu Natal digital yang juga akan diikuti oleh semua kalian. Sementara yang ini rubrik penilaian solo kidung Natal ya, untuk satu teman tadi gitu ya, boleh dibantu untuk perhatikan di sini. Kemudian kalau yang ini adalah rubrik penilaian baca puisi Natalnya. Karena di bawah ini adalah puisinya ya. Ini tadi puisi yang pertama, Immanuel dalam Keluarga. Sementara yang ini puisi yang kedua ya, Anugerahmu Menghanguskan Kesahku. Pilih nanti ya sama teman-teman yang akan mewakili kelas kalian.
Itu penjelasan untuk perlombaan. Oke, Ibu Funi akan melanjutkan penjelasan yang terakhir ya, mengenai kelas inspirasi. Aku akan share dulu filenya. Oke, jadi untuk kelas inspirasi yang akan berlangsung pada Jumat 11 Desember, sebelum kalian memilih ya, ada beberapa hal yang perlu Funi jelaskan dan juga tekankan ya. Jadi tujuan kelas inspirasi ini adalah kalian itu akan mendapatkan pengetahuan, skill dasar, motivasi, dan juga inspirasi terhadap profesi atau bidang tertentu ya. Sehingga akhirnya kalian itu dapat terus menggumulkan ya panggilan Tuhan untuk apa? Untuk kamu tuh nanti bakal jadi garam dan terang di bidang tertentu, di profesi tertentu, begitu ya. Karena setiap cita-cita, profesi, pekerjaan itu sebenarnya bukan bicara tentang mencari uang yang banyak, ya, bukan juga tentang tempat aktualisasi diri dan lain-lain. Tapi sebenarnya profesi, pekerjaan itu semua itu bicara tentang panggilan. Nah, Ibu Funi mau sejak SMA kalian boleh mulai memikirkan dan mengumpulkan hal tersebut, begitu ya. Oleh karena itu, silakan kalian memilih kelas ini berdasarkan kebutuhanmu, ya. Kali ini kita punya 15 kelas inspirasi, begitu. Dan kuotanya itu terbatas untuk setiap kelasnya. Kalau tahun lalu kita melakukan ini hanya dalam unit kita sendiri, hanya SMA. Namun karena ini kita online, ya, kita akan gabung nih dengan adik-adik kita yang ada di SMP. Begitu. Jadi nanti di dalam kelas ini kita akan melakukannya via Zoom, begitu. Kemudian ada adik-adik kita yang di SMP juga. Dan kali ini pilihan kelasnya agak lebih banyak ya. Kalau tahun lalu itu ada 11 kelas, tapi sekarang ini ada 15 kelas. So, kuotanya itu begitu terbatas. Jadi silakan pilih berdasarkan kebutuhanmu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu memilih 5 prioritas. Ya, 5 prioritas dari 15 kelas tersebut. Ibu Foni coba berikan contoh di sini ya. Misalnya Ibu Foni dari 15 kelas itu Ibu memilih 5 prioritas. Prioritas pertama, artinya Ibu ingin sekali boleh ada di kelas itu, gitu ya, belajar dari kelas itu. Prioritas pertama misalnya Ibu bilang guru. Prioritas kedua itu musik. Prioritas tiganya entertainer. Prioritas 4-nya itu tentara, dan prioritas 5-nya adalah banker. Nah, itu kamu tulisin tuh. Nanti pilihan kelasnya ada di bawah, akan tunjukkan. File itu juga akan Ibu upload, sehingga kalian bisa baca baik-baik lagi, begitu. Kemudian, kamu boleh juga menuliskan alasan nih. Kalau misalnya kalian merasa itu perlu untuk Ibu Foni ketahui, gitu ya. Kalau kamu rasa perlu untuk menuliskan alasan, kamu boleh juga menuliskan alasannya, ya. Misalnya pilih guru karena saya memang cita-citanya dari dulu itu, Bu. Atau misalnya saya pilih musik karena memang apa ya, tergantung nanti kamu masing-masing ya. Jika perlu saja, kalau kamu rasa perlu menambahkan itu untuk dapat Ibu Foni ketahui, silakan dituliskan. Jadi nanti Ibu akan upload ini di GCR, kamu juga akan mendaftarnya via GCR. Kamu bisa mengetikkannya di dalam Word ya, membuat tabel seperti ini, lalu diketikkan dan dikumpulkan, atau mungkin kamu bisa juga di kolom komentar saja kamu ketikkan, itu juga boleh. Intinya harus jelas ya, itu prioritas berapa, supaya itu membantu Ibu juga dalam menyusun nanti kelas-kelasnya, kira-kira begitu. Nah, Ibu tunggu kamu punya pendaftaran ini paling lambat hari Senin. Ya, paling lambat hari Senin jam 12. Kenapa? Karena Ibu Foni butuh waktu nih untuk menyocokkan, mengisi, menghitung. Karena kalian ada begitu banyak ya, supaya semuanya bisa kebagian dan semoga semuanya bisa dapat sesuai dengan prioritas yang kalian pilih. Gitu. Kalaupun misalnya sudah penuh, ya pasti mau tidak mau Ibu akan pindahkan kalian ke kelas lain berdasarkan, yang pertama berdasarkan prioritas yang kamu udah buat, makanya Ibu mintanya sampai 5. Ataupun kalau sampai sudah penuh, Ibu lihatkan yang lain yang masih kosong. Gitu ya. Jadi silakan semuanya mendaftar paling lambat hari Senin tanggal 7 jam 12 di GCR. Nah, di bawah ini adalah
pilihan-pilihan kelasnya gitu. Nanti silakan kalian baca lagi masing-masing ya, karena ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini juga harus diperhatikan. Kita punya banker, ada kelas inspirasi banker, lalu ada creative planner. Nah, ini tahun ini baru ya. Lalu yang ketiga ada entrepreneurship, lalu ada entertainer, ada fotografi, kemudian ada guru juga tahun ini baru, ada menulis, ada musik, pendeta, pengusaha ini juga salah satu kelas yang baru, tahun lalu tidak ada maksudnya. Kemudian ada perawat, ada polisi, ini juga baru, ada programmer, ada psikolog ini juga kelas yang baru dari tahun lalu, dan juga ada tentara. Jadi total ada 15 kelas. Jadi silakan dari 15 kelas ini, setelah kamu baca baik-baik, kamu pikir baik-baik, kembali ingat tujuan yang di awal ya, yang tadi Ibu Foni sudah bilang, waktu kamu memilih akan kelas inspirasi. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari Ibu Foni mengenai kegiatan pasca PAS kita tahun ini, yang merupakan rangkaian kegiatan Natal kita di tahun ini. Foni berharap, Bapak Ibu Guru semua juga berharap, anak-anak semua bisa mengikutinya dengan semangat, dengan sukacita, begitu ya. Dan Ibu Foni berharap juga ada banyak hal yang akan anak-anak semua pelajari dan dapatkan. Dan terlebih lagi, kita semua, baik secara personal maupun secara komunitas, kita boleh sama-sama terus merindukan Kristus, Immanuel itu, untuk boleh hadir dan lahir di hati kita dan juga di keluarga kita. Sampai bertemu ya di kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan jadwal yang ada. Tuhan memberkati.